Temperaturnya nggak naik, luar biasa, tetap di 33. Dan high score ini best loop-nya mantap ya. Halo, gue Randy. Di depan gua ini ada satu cooler yang bener-bener nggak bisa gua kritik. Ini menurut gua terobosan baru buat dunia phone cooler ya. Jadi seperti yang sering kita bahas, salah satu musuh cooler itu kan kalau misalnya debuan sama berambut ya. Lumayan banyak yang komplain coolernya semakin gak dingin cuma gara-gara masalah itu. Gua bahkan sempat bikin video khusus mengenai hal tersebut ya. Jadi banyak yang tanya-tanya masalah cooler dan ujung-ujungnya cuma masalahnya rambut nyelip di kipasnya. Tapi sekarang Memo ada kasih solusinya ya dengan ngeluarin Memo C10 ini. Jadi phone coolernya ada detachable fan, jadi fan-nya bisa dicabut. Kita langsung lihat isinya dulu. Ini boxnya. Kalian bisa baca sendiri. Terus dapat kabel 2 ampere A2C. Ada kertas petunjuk, udah ada yang bahasa Inggrisnya. Bisa lihat di sini ada detachable fan. Jadi ini salah satu fitur unggulannya. Terus ada phone coolernya itu sendiri. Terus ada kabel C2C. Tapi kalau buat iPhone dia dapatnya kabel Lightning ya. Ini buat Android jadi dapatnya C2C. Ya, dapat kabel ini buat ngecas HP ya. Bisa kasih power 8 sampai 10 watt ke HP. Jalannya di 5 volt. Jadi nggak terlalu nambah panas saat kita main game, tapi ngecasnya pakai fast charging. Jadi kayak gini jauh lebih aman. Walaupun gue tetap gak menyarankan main game sambil dicas ya. Cuma kalau terpaksa ini enak banget. Build quality coolernya ini udah termasuk mantap sih menurut gua. Udah bisa dibilang bagus, ada 2 jepitan. Dalam thermal padnya masih ada tembaga. Jadi pas gua tes kemarin dinginnya menyebar ya. Jadi ini udah jarang banget ditemuin di cooler-cooler baru. Dinginnya disebar. Dan ini masih disebar. Jadi mantap, gue suka. Ini bentuknya ngingetin gua sama X9 tapi versi lebih baiknya ya. Karena dia berjalan di 9 volt, pemakaian maksimalnya di 18 watt kalau tanpa charging, kalau sambil ngecas itu maksimalnya di 18 watt, tapi cuma bisa pakai di mode satunya ya. Dinginnya pun ini 11-12 sama X12. Ini gue udah coba bisa menyentuh minus 4 derajat, terus dinginnya itu rata banget. Jadi tengahnya ini minus 4 derajat, dan dinginnya itu bisa sampai 6 derajat di ujung-ujungnya. Ini kelihatan tembaganya ya, Nah itu disebar sampai ujung. Cooler murah aja itu di tengah titik terengahnya aja belum tentu dapat 6 derajat, 6 atau 7 derajat. Ini di pinggirannya aja udah 6 derajat. Dan yang gue suka dengan dingin X12 ini udah langsung ada jepitannya. Ya seperti yang kalian tahu sendiri ya, gue suka banget cooler jepit. Bahkan X12 aja dibikinin jepitannya supaya lebih maksimal. Karena nggak terhambat besi lagi. Jadi ini udah mantep banget sih menurut gue. Kalian kalau sering baca komen, gue sering nyaranin cooler jepit untuk HP-HP non-MagSafe, terutama yang belakangnya plastik sama kopong, dan ini salah satu jawabannya. Contohnya untuk F5 kemarin gue udah cobain, ini juga hasilnya mantep. Nanti akan gue bacain hasil 3D Mark-nya di akhir video ya. Model jepitannya ini juga udah aman buat banyak HP. Contoh iQOO Z7 ini aman, nggak keteken. Kita coba di iPhone. Di iPhone juga aman, nggak ketekan. Poco F4 aman, nggak ketekan ya. Ini tombol volume. Tombol volume di Poco F4 juga nggak ketekan. Dan ini Poco F5. Nah ini enaknya udah ada thermal pad ya, jadi buat bodi plastik juga aman, nggak takut lecet. Kalau misalnya masih aluminium, gue takutnya pas kita gesek-gesek gini, kita geser, takutnya bodinya lecet. Kalau ini jauh lebih aman karena udah ada thermal padnya. Dan ini bisa mepetnya sampai begini ke bawah kaca. Ini cocok banget buat Poco F5 ya. Kalau dipakai sambil ngecas dia seperti ini. Masih bisa kita arahin ke tengah-tengahnya. Ini nggak kepencet ya, nggak ke restart. Terus kita coba ke HP yang paling susah nyari
jepitannya, karena ini tipis banget. Kita coba, dan ini nggak masuk. Jadi kalau misalnya seramping Sony, ini nggak masuk ya, jadi nggak kejepit, mesti pakai casing. Dan ini juga aman, nggak kepencet. Kalian kalau mau ganjel di sininya doang juga bisa sebenarnya. Ganjel apa aja sih, kalau ada karet-karet gitu kalian mau ganjel, itu juga nggak masalah, bisa kenceng. Oke, lanjut buat dimensinya. Ini penampakan kalau dipakai di Poco F5. Lebarnya 6,25 cm, tingginya 8,55 cm, tebalnya di 2,3 cm. Jadi mainnya kayak gini. Ini masih aman. Kemarin gue udah tes main ini dari jam setengah 9 sampai jam setengah 12 sampai jam 11.50. Ini masih kuat-kuat aja, masih adem. Ya, ini berat sama HP-nya 300. Kalau coolernya doang itu 90 gram ya. Jadi untuk cooler-cooler yang dingin ini termasuk enteng. Ya, pas gua tes ini cooler jalannya di 9 volt ya. Pas kita nyalain pertama, ya ini speed 1 jalannya di sekitar 10 watt. Jadi kalau misalnya kita colok ke HP dapat tambahannya sekitar 8 watt ya. Ini speed 2. Kalau speed 2 itu nggak bisa ngecas, suaranya juga makin kencang. Itu jalannya di 16 sampai 18 watt. Tetap bisa pakai charger 18 watt. Jadi nggak harus pakai charger yang 27 watt. Ini tetap dingin. Ini contoh kita baru nyalain sebentar aja dengan yang udah ada tembaganya ya. Ini udah 0, jadi walaupun disebar, titik tengahnya itu masih dingin. Jadi dia nggak pakai gimmick-gimmick yang minusnya tinggi-tinggi. Kalian tahu sendiri kalau misalnya yang nggak pakai tembaga, gue tambahin tembaga sendiri kayak gini. Nah, ini udah ada tembaganya, udah disebarin dan masih dingin. Jadi ini oke banget dan nggak makan daya yang over. Ini masih 14-an, 14 sampai 18-an. Ini sekitaran kayak di BR31 sama Fredigi B6 untuk pemakaian wattnya. Jadi untuk charger sendiri kalian bisa cari yang 18 atau 20 watt ya. Kalau mau pakai lebih juga nggak apa-apa, nggak akan nambah dingin. Fitur yang diklaim, ini ada thermostat display. Di sini ada thermostat display. Kita coba, ini 14, 15, ini turun terus ya. 11 tadi jadi 7. Selisihnya sekitar 2 derajat. Selisihnya sekitar 2 derajat. Ya, udah turun lagi tadi 5. Ini masih bisa diandalin termostatnya, selisih sekitar 2 derajat sama permukaan awal, permukaan di depan. Kalau misalnya ini termostat ini biasanya ngeceknya yang di peltier bagian dalam ya, biasanya. Jadi kalau kita misalnya cek di sini, di luarnya itu ada selisih sedikit, dan ini selisihnya sekitar 2 derajat dari titik terdinginnya. Jadi masih bisa jadi acuan. Gear RPM 1 itu ditulis 3800, RPM 2 itu 5200, dan saat pengecekan gear 1 itu di sekitar 3600 dan gear 2 itu 4900-an. Jadi sesuai klaim. Suhunya bisa minus 5 sampai 2 derajat. Dan gua tes minus 4 derajat, 4 itu sesuai klaim juga. Gua tesnya di suhu ruangan 26 derajat. Bahkan di sisi-sisinya itu masih menyentuh 6 sampai 7 derajat. Jadi ini termasuk oke ya. Dinginnya udah disebarin aja, dia masih dingin. Terus bisa sambil dicas. Sepertinya karena speed 2-nya udah makan 14 watt, jadi fitur chargingnya ini dimatiin ya. Jadi untuk speed 2 dia nggak bisa ngecas. Untuk speed 1 dia masih bisa ngecas 8 sampai 10 watt. Terus cover fan. Cover, open, cover, dan fan. Jadi ini cukup mudah dibuka. Kalau nggak punya kuku juga bisa, tinggal ditarik aja. Tinggal ditarik ya. Kalau pakai obeng, kalau di toko suruhnya pakai obeng, cuma menurut gua agak sayang. Takutnya lecet, jadi mendingan kita tarik aja. Ini bisa, masih bisa walaupun agak susah. Dan ini bisa dibuka kipasnya.
Jadi ini benar sesuai, mudah buka kipasnya. Tapi saran gua jangan sering-sering dibuka kalau kalian nggak ada kesumbat atau nggak ada kotor ya. Kalau nggak ada kotor juga sebenarnya bersihin kayak gini aja kan bisa. Bersihinnya kayak gini aja bisa. Dan ini kalau misalnya ada kesumbat rambut atau apa baru kita buka untuk dibersihin. Gue takutnya antara shaft sama busingnya ini gesek, cabut colok. Takutnya ininya makin ngelebar. Dan kalau udah dibuka kayak gini, usahain tambah gemuk di busingnya supaya ngurangin friksi antara shaft sama busingnya ya. Jadi kalau udah dibuka, kalau bisa tambahin gemuk aja sedikit. Nggak perlu sering-sering ya ini dibuka. Tapi ini jadi fitur yang jadi pembeda sama cooler lain. Kalau cooler lain udah kejadian kayak gitu, udah kejadian kelilit, kalian mau nggak mau harus nyari kipas yang sama. Dan selama ini gue nggak nemu kipas yang sama. Selama ini yang gue gantiin orang itu pakai kipas sembarangan, kipas 40-10. Itu gue potong-potong terus dilem. Kalau ini nggak perlu. Jadi ini enak banget. Kalian sendiri pasti bisa ngebersihinnya. Peltiernya udah 3.3. Gue baru cek sisi luarnya ya. Jadi pas berembun kan biasa sisi paling dinginnya dulu itu memang di sekitaran 3x3. Terus udah adjustable size. Ini nggak bisa untuk HP yang terlalu kecil. Tapi ini untuk yang lebarnya 72 masih bisa sampai 90 cm juga masih 9 cm juga masih bisa ya. Terus udah ada RGB-nya. Dia RGB-nya seperti ini ya. RGB-nya seperti ini. Ya, kali ini teardown-nya gue nggak buka sampai dalam dulu. Gue jelasin yang kelihatan. Karena ngebuka ini juga sebenarnya udah cukup kelihatan ya. Ini mau gue jadiin benchmark dulu. Nanti kalau ada rezeki tambahan, baru mungkin gue beli lagi untuk dibongkar. Kita lihat dari backdoor-nya aja. Ini udah kelihatan, ada kipasnya. Ini kipasnya agak nanggung ya. Bukan 40-10, bukan 50-10. Terus kipasnya ini kalau mau dibuka, diguncang. Digini aja nggak copot ya. Jadi sebenarnya cukup kuat, mesti ada hentakan baru bisa copot. Dan ini shaft-nya beda sama bentuk shaft-nya ini beda sama bentuk shaft kipas biasa. Jadi kalian nggak usah takut akan dol atau gimana karena ini emang shaft-nya beda. Ini dia ada tonjolannya di atas. Tonjolannya di atas. Kalau yang biasa, kalau misalnya kita nggak pakai jepitan emang bakal keluar karena dia rata. Kalau ini dia ada tonjolannya, jadi memang ini spesial ya. Fannya bilah kipasnya ini spesial. Ini boardnya kelihatan di sini di atas heatsink, jadi aman dari kondensasi. Terus heatsinknya juga efisien menurut gue. Ini di bawah kipas saja ditambahin fins, jadi mengeluarkan panasnya lebih banyak ya. Permukaan pengeluaran panasnya lebih banyak yang kena kipas. Ini dari sini aja sebenarnya udah kelihatan jadinya. Tinggal kita nggak bisa lihat peltiernya aja. Cuma feeling gue ini peltiernya sama kayak yang di X12 punya. Karena jalannya di kurang lebih 14 watt ya. Kalau jalannya di 14 watt, jadi kemungkinan besar ini pakai peltier yang sama dengan X12. Terus gue udah coba, ini heatsinknya beneran bagus. Gue udah nyalain lama di ruangan 26 derajat. Heatsinknya ini cuma sampai 33 derajat doang. Jadi cukup dingin. Ini menurut gue adonannya ini udah oke ya. Jadi antara heatsink, kipas sama peltier ini udah mantap karena dia nggak perlu kipas yang kencang banget buat ngedinginin heatsinknya. Terus boardnya juga udah aman dari kondensasi. Tapi kalau mau dibalik juga nggak masalah. Mau dibalik posisinya nggak masalah. Mau di bawah posisinya juga nggak masalah karena kalau kondensasi juga jatuhnya di sini ya, bukan di sini. Masukinnya gampang banget ya, kalau masukin dia langsung. Terus kalau kita nyalain tanpa cover, ini speed paling kencang, ini nggak bakal jatuh. Ini udah kencang ya, tapi nggak gua hentak. Ini goyangan kencang, nggak jatuh. Jadi menurut gue ini udah kuat sih.
Kali ini gue tesnya di Poco F5, HP yang lagi panas-panasnya ya. Gue cobain dia pakai case, tanpa case, sama tanpa cooler. Dan ini hasilnya. Kita lihat jamnya dulu buat ngemastiin validnya. Ini gue udah kasih space, mulainya 15.38 tambah 20 menit. Masih ada sisa istirahat. Udah gue dinginin pula. Gue dinginin baru gue start lagi. Ini hasilnya segini. Ini tanpa cooler 85%. 85%. Nah, ini startnya temperaturnya di 33 ya. Normal. Udah normal dulu. Dan ini gue pakai casing. Base loop sama lowest loopnya udah di 1900-an. Kita lihat ini startnya di 29 to 33. Jadi lumayan bagus ya. Jadi pakai casing aja. Jadi ini cooler walaupun pakai casing bawaan HP, ini masih tembus dinginnya. Jadi ini udah oke banget ya. Pakai casing aja hasilnya kayak gitu. Oke, lanjut. Ini bisa dilihat lagi 3 terakhir. 3 terakhir, jadi jamnya kita lihat, pastiin jamnya 14.33 tambah 20 menit 14.53 tambah 20 menit lagi 15.14. Jadi 20 menit langsung start, 20 menit langsung start, nggak ada waktu istirahat ya. Ini disiksa. Yang 14.33 dulu ya. Ini entah kenapa sedikit rendah, cuma nggak masalah. 99,7 gara-gara rendah tapi ya jadi 99,7. Dari 24 ke 32 derajat. Jadi normalnya itu dia di 32 derajat. Lanjut ke 20 sampai 40 loopnya. Ini 20 menit ya. 14.33 sampai 53. 99,5% masih stabil. Di atas 99 itu stabil ya. Temperaturnya nggak naik, luar biasa, tetap di 33. Dan high score ini base loopnya mantap ya. Terus di loop ke 41 sampai 60. Ini kita lihat jamnya 53 tambah 20. Mestinya 13, selisih sedikit ya. Nggak masalah, tapi tetap nggak ada waktu istirahat. Ini bisa dilihat 99,8% karena base loopnya nggak nyampe 1960 ya. Kalau 1960-an ya stability-nya di 99,5 biasanya. Lanjut, kita kasih nih, gue kasih lihat kenaikannya cuma di 1 derajat Celcius. Jadi cooler ini mantep, pakai banget. Gue udah cek suhu CPU secara software tuh maksimal di 40, dan di luar tuh malah cuma di 36an. Ini loop ke 60, kita coba tes. Kalau dilihat suhu sistemnya 40, bitem 32 ya, berarti ini harusnya nggak nyampe 40, benar. Soalnya udah kesebar di depan. Yang tengah kena dapat suhu dari atas, kesebar ya. Yang aslinya 32 jadi nambah 33an. Soalnya kesebar dari vapor chamber sama LCD-nya. Kalau nggak ada vapor chamber juga tetap ada frame nih yang nyebarin. Ini kalau nggak pakai cooler ya. Suhunya itu sampai 47, sistemnya berapa tadi? 42. Ya, sekitar itu. Oke, berarti bukan gara-gara update-nya membaik, tapi memang coolernya bagus. Jadi menurut gue ini mantap banget ya. Hasilnya pun walaupun menggunakan case masih bisa ngasih stabilitas ke Poco F5 ini. Ini jos banget sih. Jadi gimana? Tertarik nggak sama coolernya? Kalau tertarik, Memo lagi mau bagi-bagi C10 nih. Dibagi-bagi satu buah C10. Caranya wajib follow akun TikTok, Topet, sama Shopee-nya Memo Indonesia. Jangan lupa follow TikTok gue juga ya. Nanti kita undi tanggal 29 Juni.
Kalau kalian mau beli langsung, ini harganya 250 ribuan, itu udah gratis sarung jempol Memo FS01. Menurut gue di harga 259 sih ini worth it banget ya. Ini juga udah garansi 1 tahun, garansinya Memo pula. Kalau kalian yang udah pernah pakai Memo rusak dan digaransiin, kalian boleh komen di sini pengalaman-pengalaman kalian yang udah pakai garansinya Memo ya. Menurut gue sih garansinya Memo ini udah termasuk oke banget. Salah satu garansi phone cooler terbaik di Indonesia saat ini. Oke, konklusinya. Ini cooler, ini benar-benar sesuai harapan gue banget. Di harga 250 ribuan, udah bisa ngasih semuanya. Peltier 3x3, udah masih pakai tembaga yang dinginnya tersebar dengan baik. Walaupun udah kesebar, titik dinginnya itu masih minus 4 derajat. Ya, wattnya juga nggak over, 18 watt, jadi gampang nyari chargernya, cari yang 9 volt 2 ampere doang. Banyak charger yang support. Model padnya juga relatif aman buat semua tombol power maupun tombol volume. Tadi udah kita cek. Tentunya fan-nya ini bisa dicopot. Gilanya itu fan-nya bisa dicopot. Jadi baru fan cooler ini doang yang bisa ngejawab masalah yang ada di grup kita, yaitu kemasukan rambut. Kalau kalian punya peliharaan atau rambutnya rontok, ini sangat bisa jadi solusinya. Mungkin sedikit catatan dari gua, bongkarnya jangan terlalu sering aja ya. Jadi saat ada nyangkut aja atau kotor banget, dan kalau udah dibuka itu langsung kasih gemuk lagi. Ya paling itu aja sih dari gua. Ini sangat gampang gua rekomendasikan. Ini benar-benar sangat gampang gua rekomendasikan. Memo C10. Oke, demikian dari Randy. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.